Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui sejak 2 Januari 2026 Indonesia resmi mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Langkah ini bukan sekedar pembaruan regulasi di atas kertas, melainkan sebuah revolusi paradigma. Selama puluhan tahun sistem hukum kita terjebak dalam pendekatan retributif. Tidak dapat dipungkiri pendekatan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas di lapas rutan Indonesia serta melekatnya stigma sosial yang ada kepada para mantan warga binaan pemasyarakatan. Kita lihat fakta di lapangan. Jumlah per tanggal 30 April 2026 warga binaan pemasyarakatan total 271.602 orang. Dengan rincian narapidana 215.044 orang, tahanan 56.558 orang. Saat ini lapas rutan mengalami over kapasitas sebesar 85% dari jumlah total warga binaan pemasyarakatan 271.602 orang. 146.376 orang atau 53% merupakan tindak pidana narkotika. Ini bukan lagi sekedar krisis over capacity. Over capacity adalah bukti nyata bahwa ada yang salah dalam sistem hukum dalam merespon kejahatan. Apalagi terjadi peningkatan jumlah residivis yang masuk kembali. Hal ini menandakan adanya inefektivitas dalam proses pembinaan yang berjalan selama ini. Menghadapi anomali ini, saya ingin menyoroti satu prinsip keilmuan yang harus kembali kita jadikan pegangan dalam menegakkan hukum, yaitu asas ultimum remedium. Penjara harus menjadi solusi terakhir, bukan pilihan pertama. Sejalan dengan teori panel minimalis dan restoratif justice, negara modern tidak diukur dari seberapa banyak ia memenjarakan warganya, melainkan dari kemampuannya memulihkan keadaan dan kerugian akibat kejahatan dan mengembalikan para pelaku ke jalan yang benar. Jika semua persoalan sosial diselesaikan dengan cara memenjarakan orang, yang tercipta hanyalah budaya punitif yang tidak memulihkan, serta siklus residivisme yang tidak berujung. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pembauran hukum pidana nasional tidak akan lengkap apabila hanya berhenti pada KUHP dan KUHP. Pembauran ini harus dilanjutkan pada sistem pelaksanaan pidana yang manusiawi, akuntabel, korektif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan memiliki kedudukan yang sangat penting. Undang-Undang pemasyarakatan bukan sekedar pelengkap KUHP dan KUHP. Undang-Undang pemasyarakatan adalah jembatan yang menghubungkan norma pemidanaan dengan praktek pemulihan sosial. Jika KUHP memberikan dasar mengenai apa yang dipidana dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan, jika KUHP mengatur bagaimana proses peradilan pidana dijalankan, maka Undang-Undang pemasyarakatan memastikan bagaimana pidana dilaksanakan dengan tetap menghormati martabat manusia, melindungi hak, membina, membimbing, dan menyiapkan reintegrasi sosial. Dan ini adalah merupakan kedudukan yang sangat strategis daripada fungsi pemasyarakatan dalam arsitektur hukum pidana nasional. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, melalui perundang-undangan yang baru, paradigma hukum pidana nasional telah sepenuhnya sejalan dengan napas pemasyarakatan. Kita bergeser menuju pemulihan melalui keadilan restoratif dan rehabilitatif. Pemasyarakatan tidak lagi diposisikan sebagai hilir atau tempat pembuangan akhir, melainkan berdiri di hulu sebagai tonggak proses reintegrasi sosial. Inilah fondasi filosofis mengapa KUHP dan KUHP baru serta Undang-Undang pemasyarakatan dilahirkan. Saya tegaskan, transformasi pemasyarakatan bukan agenda pelengkap. Pemasyarakatan adalah bagian dari keberhasilan reformasi hukum pidana itu sendiri. Transformasi ini kita jalankan melalui fokus utama, yaitu keluar dari cara berpikir penjara sentris.
Tidak semua persoalan harus dijawab dengan tembok dan jeruji. Kita harus berani membedakan tingkat resiko dan kebutuhan intervensi. 2. Memperkuat pidana alternatif. Melalui KUHP baru, kita mendorong pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Ini adalah momentum memperkuat community based correction. 3. BAPAS sebagai jantung reintegrasi. Balai Pemasyarakatan bukan sekedar pelaksana administrasi, melainkan jembatan yang membantu negara memahami manusia secara utuh. Melalui penelitian kemasyarakatan, penggeseran fundamental ini menuntut transformasi menyeluruh. Peran kita tidak lagi terpusat hanya pada tahap pasca adjudikasi. Melalui undang-undang ini, petugas pemasyarakatan khususnya pembimbing kemasyarakatan diberikan mandat dan kepercayaan untuk terlibat secara aktif sejak awal proses peradilan. 4. Sistem asesmen dan klasifikasi yang kuat. Kita harus menghadirkan asesmen yang objektif dan profesional, terutama dalam mengevaluasi perubahan perilaku sebagai syarat perubahan pidana. 5. Sinergi lintas lembaga. Aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan harus berada dalam satu frekuensi yang sejalan dengan asas ultimum remedium, pemulihan dan bukan sekedar penghukuman. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, untuk menyongsong paradigma baru ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak hanya berteori. Kami telah melakukan tindak lanjut dan langkah strategis yang sangat nyata di lapangan. Pertama, kami sampaikan pada saat ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menyiapkan 968 lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial yang didukung oleh 1.888 mitra melalui 719 perjanjian kerjasama di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, Dirjen Pemasyarakatan pada tahun 2026 melakukan langkah strategis berupa usulan pembangunan 100 unit BAPAS baru di seluruh Indonesia sesuai skala prioritas, serta membentuk mekanisme kerja pos BAPAS di lapas, rutan, LPKA, dan Kanwil. Bersama dengan itu, regulasi turunan berupa pedoman pidana kerja sosial dan pidana pengawasan kini telah dirampungkan oleh Ditjen Pemasyarakatan. Ketiga, pemenuhan SDM pembimbing kemasyarakatan. Saat ini kebutuhan ideal pembimbing kemasyarakatan di seluruh Indonesia mencapai 16.422 orang. Sementara existing kita baru memiliki 2.686 orang. Kita kekurangan 13.736 petugas. Menjawab tantangan ini, Ditjen Pemasyarakatan telah mengusulkan pemenuhan kebutuhan secara bertahap, yakni sebanyak 8.609 SDM pembimbing kemasyarakatan dan 902 asisten pembimbing kemasyarakatan.